Halo, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan siapakah pihak yang harus bertanggung jawab atas perkembangan atau bahkan meledaknya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia selama ini. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Ignatius Kuncoro Krisnugroho, dengan teman saya yaitu Sherly Seviani dan Vira Rusdiana akan berusaha menjelaskan pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas meledaknya dan berkembangnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Haruskah kita menyalahkan pasar sebagai pelaku utama perekonomian atau kita justru menyalahkan pemerintah karena dianggap pemerintah kurang berperan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia? Indonesia sebagai negara yang dilanda COVID-19 mencapai puncaknya di bulan Juli 2021 dengan kasus baru mencapai 38.325 dengan total kematian mencapai 1.280, sehingga Indonesia saat itu menduduki peringkat 1 dengan kasus kematian akibat COVID-19 terbanyak di dunia. Sebenarnya berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga turut mengganggu sisi penawaran dan permintaan perekonomian. Terganggunya kegiatan ekspor impor juga menjadi penghalang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia karena negara pengirim maupun negara tujuan ekspor yang juga terdampak oleh adanya pandemi COVID-19, kegiatan jasa dan perdagangan yang terganggu, hingga perubahan pola konsumsi dan investasi akibat adanya masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun keinginan masyarakat untuk menunda konsumsinya setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Adanya perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang tidak serius membuat penanganan COVID-19 di Indonesia menjadi tidak efektif. Terlihat dari melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, terutama setelah libur Lebaran yang dapat diduga bahwa kebijakan pembatasan perjalanan dan protokol kesehatan tidak berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan beberapa pendahuluan oleh teman saya. Sekarang kita bisa melihat bahwa banyak banget berita tentang dampak pandemi yang terus berkembang biak ini. Jadi beberapa aspek ini terdampak, terutama aspek ekonomi, baik ekonomi masyarakat maupun ekonomi negara. Dan bisa kita lihat bahwa banyak sekali dampak yang terjadi di Indonesia ini. Nah, mungkin bisa kita lihat ya bahwa awal pandemi muncul, pendapatan negara itu mulai merosot ya, dan menurun itu lalu berujung pada resesi. Lalu juga hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan juga yang mengambil kebijakan berupa pemutusan hubungan kerja maupun pemotongan gaji tenaga kerja. Dan mungkin banyak juga beberapa usaha yang terbengkalai di masa pandemi ini. Kemiskinan dan pengangguran itu juga meningkat di era pandemi ini. Di sini aku akan jabarin sedikit ya terkait permasalahan yang mungkin kami angkat di sini. Nah, jadi ketika awal terjadi pandemi, negara itu mengalami resesi karena emang pendapatan negara itu turun. Dan orang juga banyak untuk menanggulangi dampak dari pandemi ini. Di lain itu kemiskinan juga meningkat, pengangguran juga meningkat, dan masalahnya masyarakat mau nggak mau harus berkonsumsi ya, mulai dari vitamin, kebutuhan sehari-hari, obat, maupun hal yang lainnya, dan mungkin banyak kebutuhan yang dibutuhkan untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Dan pertanyaannya, jika hal ini terus berkembang seiring berjalannya waktu, maka siapakah sih yang akan bertanggung jawab? Apakah pemerintah ataukah pasar? Mari kita lihat pembahasan atas permasalahan ini sebagai berikut. Melihat keadaan pandemi yang terus berkembang, pemerintah merupakan pihak utama yang bertanggung jawab. Intervensi dari pemerintah merupakan kunci terpenting yang akan mempengaruhi kondisi pandemi. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, peningkatan sektor kesehatan. Pemerintah perlu membuat aturan mobilitas masyarakat secara konsisten, serta meningkatkan fasilitas kesehatan agar lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian pandemi. Yang kedua, penguatan sektor ekonomi. Jadi, pemerintah perlu mensinergikan kebijakan fiskal dan juga moneter agar pasar lebih stabil, serta mendesain program PEN atau pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kebutuhan.
Yang terakhir adalah penguatan sektor sosial. Pemerintah perlu menguatkan jaminan sosial dengan adaptif dan responsif agar masyarakat yang terkena dampak tetap terlibat dalam pasar. Nah, berbagai bentuk intervensi pemerintah tersebut merupakan sebuah cara untuk mencegah kegagalan pasar, apalagi saat pandemi ini kondisi pasar sedang tidak stabil. Misalnya harga perlengkapan kesehatan seperti masker dan sebagainya yang bisa saja akan meninggi harganya jika tidak ada turut andil dari pemerintah. Lalu dengan adanya pengeluaran pemerintah melalui bantuan sosial ataupun subsidi dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Melihat kondisi perekonomian yang terganggu akibat kondisi pandemi yang sempat tidak terkendali membuat pasar menjadi pihak yang sangat dirugikan. Adanya kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat membuat pasar kembali dapat berdenyut kembali dan menjadi harapan bagi pemulihan perekonomian. Meskipun begitu, pelonggaran kegiatan masyarakat yang mendorong kegiatan ekonomi dianggap juga berperan dalam penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Posisi pasar tidak dapat disalahkan karena pasarlah yang berperan dalam meredam dampak negatif akibat pandemi COVID-19, terutama di sektor ekonomi dan sosial selama masa pandemi. Walaupun begitu, kita tidak dapat mengesampingkan atau menyepelekan sektor kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Menurut teori Keynes, ekonomi tidak dapat menstabilkan pasar secara cepat dengan sendirinya dan membutuhkan intervensi untuk memacu permintaan dalam jangka pendek dalam perekonomian. Upah dan tingkat pekerjaan akan lebih lambat merespon kebutuhan dalam suatu pasar dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk mempertahankan pasar agar tetap dalam jalurnya. Sehingga peran pemerintah sangat berperan dalam mengimbangi kinerja sektor kesehatan dan pasar sebagai perekonomian Indonesia yang tentunya memiliki dampak besar terhadap aspek ekonomi dan sosial selama masa pandemi COVID-19. Ibarat belajar dari kesalahan, pemerintah kini telah berhati-hati dalam menghadapi ancaman gelombang ketiga, termasuk menyiapkan sarana isolasi terpusat, pemberian vaksinasi secara cepat dan serentak, penguatan kapasitas rumah sakit dan oksigen, aturan isolasi mandiri bagi kedatangan luar negeri, optimalisasi aplikasi digital seperti Peduli Lindungi, hingga penambahan kapasitas tracing. Tentunya kita juga tidak berharap adanya pandemi. Sekian paparan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami memohon maaf jika masih ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih dan semoga kita semua diberi kesehatan selalu.